Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 sampai 15 Januari 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Pastinya ini tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya tidak akan 100%, dan sesuaikan dengan energi kalian ya, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan bagi kalian yang mau diramal untuk 1 tahun, dari awal tahun ya, Januari lah, pokoknya Januari sampai akhir Desember ya 2022, kalian bisa hubungi saya via WA, dan itu biayanya sekitar 200.000. Dan kalau kalian ada yang berkenan untuk pembacaan garis tangan, itu biayanya sekitar 100.000. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan kalian bisa kirim foto ke saya tangan kanan ya, bagian dalam, seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang usianya sekitar 3 tahun atau 4 tahun itu harus 2 tangan, biayanya sama 100.000 ya. Kehidupan zodiak Sagittarius 15 sampai 31 Januari 2022. Sepertinya ada banyak hal yang harus kalian syukuri ya, karena ketulusan kalian, kesabaran kalian ini membuahkan hasil teman-teman. Banyak dari kalian yang akan istilahnya menikmati keberkahan atau rezeki yang cukup berlimpah, kenyamanan hidup atau kenyamanan secara batinnya ya, yang kalian harapkan. Ini tidak luput dari hasil kerja keras kalian selama ini. Apapun yang kalian lakukan dengan ketulusan, dengan kerja keras dan terus tanpa mengenal putus asa, dan pada akhirnya kalian membuahkan hasil. Tuhan melihat kerja keras kalian ya, memberikan keberkahan, kemudahan rezeki. Ini bisa berhubungan dengan keuangan semakin membaik, ada pekerjaan yang sukses, ada tender yang berhasil, ada tanda tangan kontrak atau kerjasama yang baik, atau omset yang semakin meningkat, atau peningkatan karir. Sesuaikan saja ya. Tapi ada juga selain rezeki yang berlimpah, tapi ada peningkatan karir atau nama baik yang semakin bersinar. Bisa dalam karir, kehidupan kalian, lingkungan kalian, atau dimanapun kalian berada. Sesuaikan dengan energi kalian ya. Tapi di sini saya melihat untuk kalian yang berhubungan dengan finansial atau perdagangan, bisa di bidang misalnya usaha ya, bisa di bidang properti, bisa di bidang arsitek, bisa di bidang perdagangan dari level manapun. Ini semakin meningkat omsetnya karena kalian semakin bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira disenangi oleh pasar, seperti itu ya. Dan kalian juga banyak mulai bisa istilahnya berkembang atau belajar dari apapun yang pernah kalian alami, membuat kalian semakin bisa diandalkan, bisa istilahnya benar-benar istilahnya tidak bisa dianggap gampang lagi ya oleh orang sekeliling kalian. Mungkin yang dulu-dulu kalian istilahnya banyak yang tidak menganggap ya kepada kalian, sekarang ini mulai sepertinya tanpa kalian minta, tanpa kalian istilahnya sadari, mereka dengan sendirinya menghargai dan menghormati kemampuan kalian. Bisa secara finansial, bisa juga secara kemampuan ya, sesuaikan saja. Dan di sini kalau kalian punya skill tertentu di bidang apapun, bisa di bidang seni, di bidang kedokteran, di bidang kesenian, di bidang apapun, di bidang pembangunan, di bidang terapi, di bidang pertanian, apapun itu, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bisa diandalkan oleh kalian ketika kalian semakin terus belajar dan terus istilahnya menunjukkan kemampuan kalian. Karena kemampuan kalian ini akan membuahkan rezeki yang besar, dan ini jangkanya panjang teman-teman. Jadi apapun kemampuan, mau dimanapun kalian berada, asah terus sehingga menjadi sesuatu yang sangat mumpuni, yang sangat bisa diandalkan, yang sangat bisa istilahnya untuk bersaing dengan orang lain ya, seperti itu. Bersaing dengan orang lain itu boleh teman-teman, asal dengan cara yang sehat ya, dengan menambah ilmu kalian, dengan semakin belajar terus ya, semakin belajar dari kesalahan, itu sangat baik.
karena memang kita ditakdirkan untuk terus belajar sampai akhir hayat kita ya. Jadi kalau kalian punya kemampuan di bidang tertentu, bisa di bidang politik, bisa di bidang apapun, ini akan menjadi fondasi kalian jadi sukses di bidang apapun, di ranah apapun, dan memang persinya beda-beda dan takaran rezekinya juga beda-beda. Karena di sini seperti akan ada yang sukses secara ekonomi ya, ekonomi, tapi ada juga yang akan sukses secara ekonomi dan jabatan atau karir ya, seperti itu. Jadi kalian harus terus berjuang, jangan mudah putus asa, tapi ingat jangan mudah sombong, jangan mudah merasa puas, dan tetap dengan didasari ketulusan dan kesabaran. Itu pondasinya teman-teman. Dan ketika kalian sudah mempunyai sesuatu yang berlimpah, banyaklah berbagi dengan orang lain yang tidak seberuntung kalian, karena tanpa kalian sadari itu akan membuat kalian menjadi orang yang lebih berkah hidupnya dalam pekerjaan, usaha, atau apapun itu. Walaupun di sini ada black magic yang saya lihat, ini persaingan bisnis, persaingan usaha, persaingan pekerjaan atau karir ya, seperti itu. Ini sangat kental, ada black magic, tetapi memang di sini ada yang kalian udah mulai merasa atau memang belum merasa ya, ini berhubungan dengan kedudukan ataupun finansial, persaingan usaha atau apapun itu. Tapi saya sarankan dekatlah dengan Tuhan ya. Kalaupun misalnya akan ada pertolongan dari orang lain, istilahnya misalnya dari seseorang, yaitu atas petunjuk Tuhan yang memang yang terbaik, seperti itu teman-teman ya. Sukses ya Sagittarius, ini bagus banget karena peningkatan karir kalian itu lagi sangat pesat, lagi sangat bagus. Ada juga yang memang mulai bagus, ada yang udah bagus, ada yang semakin bagus. Ini lagi bagus banget, dan Tuhan itu ada di samping kalian untuk memberikan istilahnya bantuan atau pertolongan, mempermudah semuanya. Karena sepertinya kalian banyak bersabar, banyak berjuang, tadinya banyak ketulusan yang pernah kalian lakukan dalam hidup kalian ya, seperti itu Sagittarius. Bagus ya. Kita ngebahas untuk keuangan Sagittarius. Keuangan Sagittarius 15 sampai 31 Januari 2022. Keuangannya ini, kalian ini seperti udah punya planning ke depannya tuh udah matang banget. Arahan-arahan kalian atau rencana-rencana kalian untuk ke depan itu udah matang. Udah benar-benar kalian tuh bisa menguasai apapun yang kalian lakukan saat ini, apapun yang kalian kerjakan saat ini. Udah mulai menguasai. Walaupun di sini persaingannya ketat, teman-teman, cobaannya juga besar. Banyak pertentangan atau banyak pergumulan atau banyak persaingan di sini. Tetapi kalian tetap menjadi orang yang bisa berdiri dengan ketangguhan kalian, dengan apapun cobaan kalian yang kalian alami dalam hal apapun ya, dalam pekerjaan apapun kalian sesuaikan saja, karena ini banyak, ini membuahkan hasil teman-teman. Ada keberkahan rezeki yang berlimpah, hasil kerja keras kalian, hasil perjuangan kalian selama ini. Dan kalian juga semakin hati-hati dan teliti dalam hal apapun, dalam menentukan apapun, dalam menentukan keputusan apapun atau tindakan apapun. Bahkan kalian semakin pintar dalam berbicara, semakin luas, semakin halus, dan semakin bisa mengimbangi atau melihat situasi dimanapun kalian berada, entah dalam meeting atau apapun itu, atau di lingkungan tertentu ya, seperti itu. Karena di sini banyak dari kalian yang akan menjadi seorang pemimpin atau punya kedudukan tertentu. Atau kalau kalian bukan seorang pemimpin atau bukan seorang misalnya bukan seorang misalnya di perkantoran, bukan di pemerintahan, tapi kalian mempunyai istilahnya jiwa bisnis yang bagus. Jadi bisa bertahan dalam kondisi apapun, atau kalian bisa memimpin dari kalian sendiri sehingga kalian bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri tanpa tergantung kepada siapapun. Kalian semakin mandiri dan semakin sukses ya, semakin membawa keberkahan buat orang lain selain buat diri kalian sendiri. Dan di sini sepertinya hasil perjuangan kalian tuh udah mulai membuahkan hasil teman-teman. Ada rencana-rencana yang sukses, ada tender yang berhasil, ada keberkahan rezeki yang mulai berlimpah. Ini kalian bisa membeli apa yang kalian harapkan, bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan,
atau istilah kalian bersyukur dengan atau merayakan rasa syukur dengan teman-teman kalian, dengan relasi dan keluarga atas keberhasilan yang kalian alami dalam hal proyek, tender atau job tertentu yang membuat kalian menjadi nyaman dalam kehidupan dan punya power di mata orang lain. Seperti itu ya. Dan di sini kalian juga butuh penerangan, teman-teman, butuh istilah orang-orang yang bijaksana yang selalu membimbing kalian, mengarahkan kalian ke hal-hal yang baik. Ini sangat berguna teman-teman untuk kelangsungan kesuksesan kalian, karena ketika kalian diarahkan ke hal-hal yang baik dengan hal yang positif, itu sangat berdampak besar untuk keberkahan rezeki kalian, kehidupan kalian, karena otomatis pemikiran yang positif membuahkan ide-ide yang kreatif dan yang positif juga. Ketika istilahnya menghadapi permasalahan apapun juga dihadapi dengan tenang. Seperti itu teman-teman ya. Atau kalian diharapkan menjadi orang yang bisa mencerahkan orang lain. Apapun kalian, misal kalian punya kemampuan tertentu di bidang spiritual atau supranatural yang udah mumpuni, kalian bisa mencerahkan orang lain dan tidak bersumber ke materi saja. Begitu ya. Jadi tidak bersumber ke materi saja, tapi cerahkan orang lain. Kalaupun ada uang yang datang kepada kalian sebagai timbal balik atau misalnya pertukaran energi, tapi tetap kalian berusaha semaksimal mungkin semampu kalian untuk membantu orang lain dan mencerahkan orang lain. Bisa seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa jadi orang yang memang memimpin orang lain atau seorang pemimpin yang membawa kebaikan. Ini beranahnya banyak ya, pemimpin di bidang pemerintahan, bisa di bidang perkantoran, di bidang lembaga apapun, bahkan pemimpin buat diri kalian sendiri ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini bagus sih menurut aku, Sagittarius lagi bagus, seharusnya lagi bagus ya rezekinya, tapi ya tergantung energinya ya, karena energi setiap orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Semoga ini yang bagus-bagusnya terjadi kepada kalian seperti itu. Dan kita ngebahas untuk kehidupan asmara ya, yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan, dan juga yang singlenya ya. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Yang berpasangan ini sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan keberuntungan setelah adanya kegelisahan atau kesusahan. Mungkin kemarin-kemarin ini kalian banyak merasakan was-was, gelisah, bimbang, rasa-rasa yang tidak harmonis ya, kurang harmonis dengan pasangan, entah karena keuangan, keadaan, ekonomi, atau kecemburuan mungkin, atau selisih paham ya. Tetapi di sini sepertinya udah mulai merasakan kenyamanan karena rezeki juga semakin berlimpah, semakin bagus, dan kalian juga semakin sama-sama belajar ya dalam menghadapi kehidupan, sama-sama sabar, sama-sama saling sayang dan saling menyayangi. Dan di sini keberuntungan juga datang, seperti apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, satu persatu mulai terwujud, mulai terlihat hasilnya. Jerih payah kalian semakin terlihat. Walaupun di sini ada yang sama-sama kerja, ada juga yang salah satunya kerja, tapi tetap bisa berpegangan tangan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Seperti itu ya. Dan di sini ada juga yang akan berpisah, sepertinya berpisah itu karena jarak atau karena pekerjaan. Ini sepertinya memang ada kesedihan ya, seperti itu, karena akan terpisah dengan pasangan di saat ekonomi semakin membaik atau kemesraan semakin membaik, bisa karena pekerjaan atau apapun itu ya, seperti itu. Dan di sini ada kesedihan memang, tapi bagaimanapun juga demi masa depan kalian bersabar. Nah, kita yang single ya, yang single ini lagi banyak keberkahan atau kebahagiaan yang kalian dapatkan, karena sepertinya apa yang kalian inginkan itu mulai tercapai, bisa dalam jodoh. Saya sih lebih melihatnya kalian menemukan jodoh yang terbaik untuk kalian, atau kalau kalian belum menemukan jodoh yang terbaik, kalian seperti menemukan jati diri yang hilang. Dalam arti kalian mungkin dulu mungkin agak putus asa, agak was-was, agak kurang percaya diri, agak selalu mempertanyakan kapan jodoh saya datang, kapan kehidupan saya membaik, atau ini dan itu ya. Tetapi sekarang semakin tegas dalam pendirian kalian, semakin yakin dan percaya kalian punya kemampuan dan bisa meraih masa depan yang lebih baik dengan terus belajar semampu kalian dan terus berusaha semaksimal mungkin dalam hal apapun ya, dalam usaha, pekerjaan, atau apapun itu. Atau kalian punyai keberkahan dalam jodoh, kalian bertemu dengan jodoh yang baik, atau bertemu seseorang yang akan punya indikasi jodoh yang baik, bisa relasi kerja, teman kerja, atau bahkan ketemunya di ruang lingkup pekerjaan atau usaha kalian atau pergaulan kalian, seperti itu ya. Walaupun ada yang udah jadian, ada juga yang belum teman-teman.
Kita ngebahas yang single parent ya, laki-laki dan perempuan, ini energinya sama. Kalian harus banyak bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kalian, apapun yang kalian miliki, karena itulah yang buat kalian menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berhasil, dan lebih pintar dalam memilih pasangan yang terbaik buat kalian. Dan di sini kalian sepertinya udah mulai bisa menikmati hasil jerih payah kalian. Bisa hal ekonomi, ya, bisa dalam hal ekonomi, bisa berbagi dengan orang lain, bahkan kalian juga bisa istilahnya memberikan kebahagiaan atau peluang pekerjaan buat orang lain. Tetapi di sini untuk cinta, ada dari kalian yang udah menemukan cinta yang baik, cinta sejati, tapi ada juga yang akan bertemu dengan cinta sejati kalian, baru akan ya, tapi sebentar lagi. Tetapi ada juga yang memang kalian udah mampu melepaskan orang yang toksik, dan kalian fokus kepada finansial dan membahagiakan diri kalian sendiri dan keluarga kalian, juga anak-anak ya, kalau kalian punya anak-anak, atau mencapai apa yang kalian harapkan. Seperti itu teman-teman ya, ini positif sekali menurut saya. Dan terima kasih ya telah mendukung channel aku. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian, kemudahan juga selalu datang dalam hidup kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.